warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Theodora Harley Jemia dengan NIM 2025720048. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin materi dari mata kuliah kewarganegaraan. Untuk poin yang pertama yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, ada identitas nasional. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, ada bela negara. Untuk materi pertama yang harus saya jelaskan yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan dan merupakan usaha sadar dan terencana untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, serta keterampilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta semangat persatuan dan sikap demokratis yang berdasarkan nilai-nilai Indonesia dan Pancasila. Melalui pendidikan kewarganegaraan, setiap warga negara diharapkan mampu dan memahami pentingnya menjaga persatuan, menghormati hukum, menghargai keberagaman, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Pendidikan kewargaan negaraan juga berperan dalam membentuk karakter dan bertanggung jawab, disiplin, toleran, dan memiliki jiwa bela negara. Pendidikan kewarganegaraan ini juga tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menanamkan nilai dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang pertama, membentuk warga negara yang cinta tanah air, menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membentuk karakter yang demokratis dan menghargai perbedaan, dan juga menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta membentuk warga negara yang taat hukum dan menghormati hak asasi manusia atau HAM. Fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu yang pertama sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, yang kedua menanamkan nilai moral dan etika dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga membantu peserta didik memahami sistem pemerintahan negara, dan yang keempat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan demokrasi, dan yang terakhir membentuk warga negara yang aktif dalam pembangunan bangsa. Kemudian, selain itu, ada pun nilai-nilai dalam pendidikan kewarganegaraan, di mana nilai-nilai tersebut terdiri atas toleransi, ada pula gotong royong, disiplin, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, ada nilai nasionalisme juga atau biasa disebut dengan rasa cinta terhadap tanah air, dan menghargai keberagaman, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini adalah merupakan penjelasan untuk materi hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi, karena materi yang pertama sudah dibahas, maka saya langsung ke materi yang kedua yaitu identitas nasional. Perlu kita ketahui bahwa identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas ini mencerminkan nilai, budaya, sejarah, serta karakter yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Secara sederhananya, identitas nasional itu menjawab satu pertanyaan, yaitu siapakah kita sebagai suatu negara? Kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki jati diri bersama, yaitu dengan berlandaskan Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, hidup dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir itu memiliki sejarah perjuangan yang sama sebagai bangsa yang merdeka. Ini artinya, walaupun kita berbeda-beda, entah itu dari suku, daerah, budaya, agama, atau lain sebagainya, kita tetap bersatu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Intinya, siapa kita sebagai suatu negara itu adalah bangsa yang memiliki identitas nasional yang sama, yaitu bangsa Indonesia yang bersatu dalam keberagaman.
Selanjutnya ada hakikat bangsa. Selain istilah bangsa, kita juga menggunakan istilah nasional dan juga nasionalisme yang diturunkan dari kata asing atau nation. Artinya bahwa istilah bangsa, nasional dan nasionalisme sebenarnya berasal dari kata asing yaitu nation dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu ada nation yang artinya bangsa, yaitu sekelompok orang yang merasa memiliki kesamaan seperti budaya, sejarah, bahasa, dan tujuan hidup bersama dalam suatu wilayah. Yang kedua ada nasional. Nasional ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa ataupun negara. Dan yang terakhir ada nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta, bangga, dan setia terhadap bangsa dan juga negara. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa identitas nasional itu merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Nah, identitas nasional juga bukan hanya sekedar seperti bendera, lagu kebangsaan, atau lembaga negara, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari kita sebagai masyarakat. Cara kita menghargai perbedaan yaitu menjunjung tinggi nilai gotong royong atau kerjasama, serta memiliki rasa cinta tanah air adalah bentuk nyata dari identitas nasional itu sendiri. Kemudian, identitas nasional itu tidak selalu berdampak negatif, di mana kita bisa mengambil hal-hal positifnya tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Intinya, kita mampu menyaring dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita miliki. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menjaga identitas nasional agar tidak luntur. Pendidikan juga memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Dengan memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa, kita akan lebih sadar akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan identitas nasional itu dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, habis itu menghargai budaya daerah, serta ikut melestarikan tradisi yang ada. Dan menurut saya, tindakan kecil seperti ini jika tidak dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak besar dalam menjaga identitas bangsa agar tetap kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Dan pada intinya, identitas nasional itu bukan hanya warisan yang harus dijaga, tetapi juga harus terus dikembangkan sesuai perkembangan zaman dan harus mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata agar identitas nasional itu tetap hidup dan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai perubahan di masa yang akan datang. Materi yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Jadi, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan atau kita dapatkan. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan di sekolah, hak untuk berpendapat, dan juga hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Ini berarti bahwa hak itu boleh kita nikmati tanpa melanggar aturan. Dan yang kedua, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan dengan tanggung jawab. Contoh, yang pertama, kewajiban belajar bagi siswa. Yang kedua, kewajiban menaati aturan sekolah. Dan yang terakhir, kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Hubungan antara keduanya adalah jika kita ingin mendapatkan hak kita, harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Dan tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Contoh, kita punya hak berpendapat nilai bagus untuk mendapat nilai bagus, tapi kewajibannya adalah belajar. Jadi secara sederhananya adalah hak itu adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan harus dijalankan dengan seimbang. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa hak dan kewajiban itu menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara, di mana negara itu hadir untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya. Sedangkan warga negara memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dijalankan atau sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hakikat negara adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Kemudian, dalam negara terdapat warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang dan penuh tanggung jawab.
Kemudian, warga negara adalah orang yang secara sah menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut. Sebagai warga negara, setiap individu itu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, kehidupan yang layak, dan juga kebebasan berpendapat. Namun, selain memiliki hak, warga negara juga mempunyai kewajiban seperti menaati hukum, menjaga persatuan, dan ikut membela negara. Pada materi ini juga menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia yang meliputi ada kebutuhan fisiologis, yang kedua itu ada rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan atau ego, serta aktualisasi diri. Semua kebutuhan tersebut sangat penting di mana manusia itu dapat hidup dengan layak dan berkembang dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Selain itu, hak warga negara juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga setiap warga negara itu memiliki perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan suku, agama, ataupun status sosial lainnya. Dengan adanya hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dijalankan dengan tanggung jawab, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, juga bertanggung jawab. Ini merupakan suatu keadaan masyarakat yang hidup rukun, damai, dan saling menghargai, juga saling membantu tanpa adanya perpecahan atau konflik. Selain itu juga, setiap orang juga sadar akan tugas dan kewajibannya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun negara. Jadi, untuk materi terakhir yang harus dibahas pada hari ini yaitu tentang bela negara. Jadi, apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan setiap warga negara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun ancaman dari luar. Bela negara dilakukan dengan adanya rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan juga negara. Berdasarkan pemahaman saya, bela negara ini tentu memiliki makna bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan juga setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mempertahankan negara Indonesia ini agar terhindar dari berbagai ancaman yang bersifat merugikan negara. Kemudian, bela negara juga merupakan salah satu kebanggaan dan juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, di mana sikap bela negara itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan sederhana seperti menaati peraturan, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menjaga lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa. Dalam Kepres nomor 28 tahun 2006 dijelaskan bahwa kesadaran bela negara itu perlu ditanamkan kepada masyarakat agar tumbuhnya semangat nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air dan juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Peraturan tersebut menjadi dasar penting bagi kehidupan pemerintahan untuk adanya kesadaran bela negara kepada seluruh warga negara, itu melalui pendidikan dan juga kegiatan sosial masyarakat. Upaya bela negara juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya mengikuti pendidikan kewarganegaraan, menjaga keamanan lingkungan, menghormati simbol negara, kemudian mengikuti kegiatan sosial dan juga menjaga nama baik bangsa, dan lain sebagainya. Terutama bagi para pelajar, pembela negara itu dapat dilakukan dengan rajin belajar, disiplin, menghormati guru dan juga orang tua, serta menjauhi perilaku negatif yang merusak masa depan bangsa. Kemudian, program bela negara itu dibuat untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter kuat, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air atau nasionalisme. Istilah bela negara sendiri berarti sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta terhadap tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap ini menunjukkan adanya sikap rela berkorban demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Tujuan bela negara itu adalah
rela berkorban dan mempertahankan kedaulatan serta menjaga keutuhan wilayah Indonesia sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Adapun fungsi bela negara yaitu sebagai sarana untuk membentuk karakter masyarakat yang bertanggung jawab dan memiliki jiwa patriotisme, serta manfaatnya adalah sangat penting bagi individu dan juga masyarakat, di mana keduanya memiliki peran penting dalam membela bangsa dan negara. Sekian saja materi singkat dari saya, baik dari poin pertama tadi yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua ada identitas nasional, yang ketiga tadi ada hak dan kewajiban, dan yang terakhir ada bela negara. Mungkin dari penyampaian saya pada hari ini ada salah kata. Dari tempat ini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja dari saya, terima kasih.